Selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerangka berpikir dalam akreditasi rumah sakit. Mengapa perlu kita bahas kerangka berpikir ini? Karena memang sebagai pimpinan rumah sakit yang mempersiapkan akreditasi rumah sakit ataupun sebagai surveyor penilai dan surveyor pendamping itu perlu kemudian memahami bagaimana proses mempersiapkan dokumen akreditasi rumah sakit. Nah, proses-proses itu yang kemudian kita sebut dengan kerangka berpikir di dalam akreditasi rumah sakit. Nah, tujuan dari kerangka berpikir itu agar apa yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit di dalam akreditasi rumah sakit bisa sesuai dengan kebutuhan penilaian yang dimaksudkan di dalam elemen penilaian yang ada di instrumen akreditasi. Nah, kita mesti memahami beberapa regulasi berkaitan dengan akreditasi rumah sakit, misalkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Di sana ada tahapan akreditasi mulai dari pra-akreditasi, akreditasi, dan pasca akreditasi. Kemudian ada regulasi-regulasi yang lain berkaitan dengan standar pelayanan, standar manajemen, dan standar-standar fasilitas yang ada di rumah sakit. Khusus untuk akreditasi rumah sakit, nanti regulasinya itu dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan, yang di dalamnya itu kontennya itu adalah bab standar akreditasi rumah sakit, sampai dengan elemen penilaian di akreditasi rumah sakit. Nah, elemen-elemen penilaian di akreditasi rumah sakit nanti itu akan dikategorikan sebagai regulasi. Kemudian pedoman, panduan, kemudian SPO, serta program kerja. Kemudian yang kedua itu kaitan dengan dokumen, itu meliputi dokumen implementasi, misalkan hasil rapat, keputusan rapat, kemudian observasi, itu implementasi yang dilakukan oleh pimpinan dan staf di rumah sakit, wawancara sampai dengan simulasi. Nah, surveyor itu akan kemudian mendetail fakta-fakta yang ditemukan, fakta ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan berdasarkan dengan instrumen itu. Setelah ditemukan fakta-fakta itu akan dilakukan analisis. Analisis itu kemudian menghasilkan scoring dan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang akan menjadi dasar apakah kelulusan rumah sakit itu paripurna, utama, madya, atau tidak terakreditasi. Kemudian rekomendasi itu yang akan mendasari kemudian rumah sakit mendapatkan perencanaan perbaikan strategis yang kemudian dilakukan rumah sakit dan dilakukan evaluasi secara periodik oleh surveyor dari lembaga akreditasi. Jadi garis besarnya itu adalah mulai dari menemukan fakta, analisis, rekomendasi, dan kemudian menentukan perencanaan perbaikan strategis dan kelulusannya. Nah, bagi seorang surveyor akreditasi rumah sakit, pengetahuan tentang instrumen akreditasi rumah sakit, kemudian mengidentifikasi ketidakpatuhan atau mengidentifikasi gap atau perbedaan antara apa yang dipersyaratkan dan apa yang ditemukan di rumah sakit. Identifikasi itu biasanya surveyor itu mengidentifikasi dengan kalimat ditemukan apa begitu. Misalkan ditemukan ternyata aparnya itu sudah kadaluarsa, gitu. Jadi temukan apar yang kadaluarsa. Kemudian ketika diidentifikasi temuan-temuan di unit kerja ataupun unit pelayanan yang dilakukan oleh surveyor kemudian mengkategorisasikan temuan itu dalam bentuk bab. Ini bab, misalkan bab TKRS, ini elemen penilaian yang keberapa begitu. Itu dikategorikan. Setelah dikategorikan, kemudian di cross checkkan dengan bentuk kategori yang lainnya. Karena satu temuan itu bisa dapat meliputi beberapa bab dan beberapa elemen penilaian. Setelah oleh surveyor dikategorikan, kemudian surveyor itu kemudian menganalisa dari pengkategorian tersebut dan menilai alasan ataupun permasalahan yang ditemukan. Nah, analisis itu yang kemudian menjadi dasar bagi surveyor untuk kemudian memberikan rekomendasi, dan rekomendasi nanti
akan diteruskan untuk menjadi perencanaan perbaikan strategis dan standar kelulusannya begitu. Jadi surveyor itu harus mampu mengidentifikasi ketidakpatuhan atau temuan-temuan dan menilai gap antara yang dimaksudkan dengan instrumen dengan apa yang ditemukan di rumah sakit. Kemudian melakukan kategorisasi dan melakukan analisis. Bagi rumah sakit memiliki asesor internal. Ketentuan dengan asesor internal itu sebenarnya adalah ketentuan untuk kemudian rumah sakit melakukan self assessment. Jadi asesor internal itu berfungsi sebagai surveyor internal rumah sakit, melakukan self assessment dan menilai adanya gap antara apa yang dimaksudkan dalam akreditasi rumah sakit dan apa yang ditemukan. Gap itu sendiri kemudian kita akan dapatkan identifikasi kebutuhan. Jadi apa-apa saja sih yang perlu kita persiapkan, nilai dari 5 menjadi 10, nilai 0 menjadi 5 dan menjadi 10, itu kita identifikasi kebutuhan. Setelah kita mendapatkan identifikasi kebutuhan sampai dengan scoringnya, maka asesor internal akan bisa membuat perencanaan untuk akreditasi. Jadi perencanaan itu adalah perencanaan untuk perbaikan. Setelah perencanaan itu dibuat, perencanaan itu dikerjakan, dan kemudian asesor internal melakukan self assessment. Jadi ada sebuah siklus self assessment, kemudian gap analisis, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan self assessment lagi gitu sampai dengan perencanaan tanggal itu kemudian ditentukan. Jadi bisa jadi nanti perencanaan itu berbasis penilaian self assessment dari surveyor atau perencanaan itu berbasis penetapan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga sifatnya asesor internal itu adalah melakukan katalisator atau mempercepat untuk pengadaan dokumen-dokumen di rumah sakit. Nah, hal yang penting yang kedua itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan saat kita membaca elemen di dalam akreditasi rumah sakit. Jadi sebagai suatu misal, kita masuk pada elemen TKRS bab 7 elemen penilaian yang pertama. Dikatakan pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan untuk membuat keputusan pembelian dan penggunaan peralatan baru. Jadi setelah kita tahu elemen penilaiannya itu seperti yang saya utarakan tadi, maka langkah yang harus dilakukan kedua itu adalah menentukan subjek atau kalimat kunci. Jadi kalau kita lihat kalimat kuncinya adalah pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak. Jadi perlu setiap elemen penilaian itu kita mesti tentukan subjek atau kalimat kuncinya, karena elemen penilaian itu akan merujuk pada sesuatu yang harus kita persiapkan begitu. Jadi kita harus mempersiapkan hal yang dimaksudkan di elemen penilaiannya. Cara kita mempersiapkan itu adalah dengan mengidentifikasi subjek atau kalimat kuncinya. Setelah kita tentukan kalimat kuncinya, maka kita lakukan kategorisasi. Nah, kita kategorisasi itu apakah itu dalam bentuk regulasi, dokumen, apakah dalam bentuk observasi, wawancara, atau simulasi. Jadi kalau kita melihat TKRS bab 7 elemen pertama, elemen 1, maka kita kategorisasi itu berdasarkan subjek dan kalimat kunci dikategorisasi sebagai dokumen. Jadi yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai 10 itu adalah bukti pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu. Jadi rumah sakit harus memberikan atau menunjukkan bukti pimpinan rumah sakit menggunakan data. Bagaimana rumah sakit memberikan dokumen itu, maka rumah sakit harus langkah yang keempat itu adalah menentukan substansi dari elemen penilaian itu. Jadi kalau bukti pimpinan rumah sakit menggunakan data, maka substansinya itu adalah undangan, materi, absensi, dan notulensi, pembuatan keputusan, pembelian, dan peralatan baru. Jadi
ada undangan materi dan absensi, notulensi, pembuatan keputusan berdasarkan mutu pada pembelian dan peralatan baru. Jadi substansinya itu yang nanti kita sampaikan. Ada UMAN, undangan materi absensi notulensi. Nah, UMAN tersebut bagi rumah sakit harus disiapkan. Itu disebut dengan identifikasi kebutuhan akreditasi rumah sakit. Itu harus dipersiapkan bagi rumah sakit. Bagi surveyor, ketika melihat elemen penilaian EP1 dari bab 7 TKRS, bagi surveyor itu berfokus menemukan di mana sih atau bagaimana sih cara membuat keputusan pembelian. Bila keputusan pembelian itu mendasarkan pada informasi mutu, maka nilainya bisa maksimal bisa 10 begitu. Tetapi kalau ternyata informasi pembelian itu tidak mendasarkan pada keputusan mutu, maka nilainya 0 kan begitu. Tinggal kemudian surveyor setelah mampu mengidentifikasi temuan, kemudian melakukan sinkronisasi. Apakah temuan itu hanya pada saat pembelian satu saja dan di pembelian lain itu ternyata tidak ada pertimbangan mutu, maka itu disebut dengan tidak konsisten itu dikerjakan. Tetapi kalau setiap pembelian peralatan baru menggunakan informasi mutu, maka itu konsisten dikerjakan oleh rumah sakit. Nah, bila rumah sakit konsisten mengerjakan itu, maka nilainya diberikan menjadi 10. Jadi itu adalah gambaran kita mengidentifikasi menggunakan pendekatan kerangka berpikir begitu. Nah, kerangka berpikir itu yang kemudian menjadi kerangka berpikir dari surveyor untuk kemudian menilai dan mendampingi rumah sakit, dan kerangka berpikir itu juga menjadi kerangka berpikir bagi pimpinan rumah sakit dan tim akreditasi serta asesor internal untuk kemudian mengidentifikasi kebutuhan yang harus diberikan, harus ditunjukkan pada waktu melakukan penilaian akreditasi. Ingat bahwasanya rumah sakit ataupun rumah sakit itu dokumennya itu begitu banyak. Dan surveyor itu adalah orang yang berasal dari dari luar rumah sakit. Sehingga penting bagi rumah sakit itu untuk mengidentifikasi apa yang dimasukkan oleh surveyor. Karena untuk mencari yang dimaksudkan oleh surveyor itu, yang mengetahuinya itu hanya rumah sakit. Ketidakmampuan rumah sakit menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh surveyor itu akan menentukan kelulusan ataupun nilai scoring yang ada di akreditasi rumah sakit yang diberikan oleh surveyor. Jadi demikian secara singkat untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.